Apakah kalian pernah mencari sebuah lokasi atau suatu tempat? Dan bagaimana kalian mencari informasi tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Arif Ripai, pengajar IPS di SMP Negeri 5 Banjar. Nah, kali ini saya akan menerangkan materi mengenai peta. Sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ada sebuah pantun, lari pagi ke Gunung Salak, pakai jaket biar tetap hangat. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai satu, pengertian peta, yang kedua, fungsi peta, yang ketiga adalah komponen-komponen peta, yang keempat adalah syarat-syarat peta. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengertian peta. Yang kedua, kalian juga mampu menjelaskan syarat-syarat peta. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan komponen-komponen peta. Dan yang keempat, kalian harus mampu menjelaskan fungsi-fungsi peta. Mari kita mulai dengan hal yang pertama, yaitu pengertian peta. Kalian pasti pernah melihat atau memiliki sebuah peta, bahkan pernah menggunakan apa yang disebut yaitu peta. Tapi tidak sedikit jika ada yang bertanya apa itu peta, banyak juga yang tidak mampu menjawabnya. Oleh karena itu, mari kita ingat bersama-sama bahwa peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya, pada bidang datar yang diperkecil dan diberi skala. Mari kita ulangi kembali. Peta adalah gambar permukaan bumi, baik sebagian ataupun seluruhnya, pada bidang datar yang diperkecil dan diberi skala. Tidak semua gambar permukaan bumi bisa disebut peta, karena peta harus memenuhi dan mempunyai syarat-syarat dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Terus apa saja syarat-syarat gambar permukaan bumi itu bisa disebut peta? Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, syarat peta adalah harus ekuivalen. Yang kedua, syarat peta yaitu harus equidistant. Dan yang ketiga, syarat peta harus konform. Apa itu ekuivalen? Ekuivalen berarti luas daerah yang digambarkan pada peta harus memiliki kesamaan perbandingan dengan luas daerah yang sebenarnya, dan diwujudkan nanti dalam bentuk skala. Yang kedua, equidistant. Equidistant yaitu jarak antara daerah yang digambarkan pada peta harus memiliki kesamaan perbandingan dengan jarak yang sebenarnya. Ya, nanti diwujudkan dalam bentuk skala. Selanjutnya yaitu konform. Konform yaitu gambaran permukaan bumi yang ada di peta mempunyai bentuk yang sama dengan keadaan aslinya. Selanjutnya, kita masuk kepada komponen-komponen atau unsur-unsur peta. Yang pertama komponen peta yaitu judul. Setiap peta tentu harus memiliki judul. Judul peta umumnya ditulis besar dan jelas serta diletakkan di bagian atas peta sehingga mudah terlihat. Contoh judul peta misalnya peta Kota Banjar, peta Kota Banjar, atau peta penyebaran virus COVID-19 di Kota Banjar.
Yang kedua komponen peta yaitu legenda. Apa itu legenda? Legenda dalam peta merupakan keterangan dari lambang-lambang yang terdapat pada peta supaya lebih mudah dibaca. Misalnya saja, seperti kota yang dilambangkan dengan titik atau bulatan, ataupun jalan kereta api yang dilambangkan dengan garis hitam putih dan jalan raya biasanya dilambangkan dengan garis merah. Yang ketiga komponen peta yaitu simbol peta. Simbol peta merupakan tanda-tanda khusus yang umumnya digunakan pada semua peta. Simbol dalam peta dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yakni 1 titik dalam berbagai bentuk dan ukuran. Yang kedua garis, misalnya dalam bentuk tebal, tipis, sejajar, dan terputus-putus. Yang ketiga yaitu warna, misalnya merah, hijau, kuning, biru, dan coklat. Yang keempat yaitu penunjuk arah mata angin. Penunjuk arah mata angin ini sangat penting artinya untuk dapat membaca peta. Dengan adanya penunjuk arah tersebut, maka pembaca dapat mengetahui arah timur, tenggara, selatan, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Yang kelima komponen peta yaitu skala peta. Skala peta adalah angka yang menyatakan perbandingan jarak di dalam peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Penulisan skala peta biasanya diletakkan di bawah peta atau judul peta. Dengan skala, pembaca dapat mengetahui jarak yang sebenarnya di lapangan. Cara membaca skala peta misalnya, bila skala diketahui 1 berbanding 500.000, maka artinya setiap 1 cm pada peta tersebut sama dengan 500.000 cm di lapangan. Yang ketujuh komponen peta yaitu inset. Inset adalah peta kecil yang terdapat di dalam peta yang fungsinya untuk penunjukan lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas lagi. Yang kedelapan komponen peta yaitu garis astronomis. Garis astronomis adalah garis yang digunakan untuk menentukan lokasi dari suatu tempat di muka bumi ini. Biasanya garis astronomis ini berupa garis lintang dan garis bujur yang dilengkapi dengan angka derajat di tepi-tepi peta. Yang kesembilan komponen peta yaitu sumber peta dan tahun pembuatan peta. Sumber peta ini juga perlu dicantumkan agar pembaca peta dapat mengetahui dari mana peta tersebut diperoleh. Tahun pembuatan peta yang terdapat pada peta juga melukiskan data yang mudah berubah. Selanjutnya mengenai fungsi peta. Fungsi peta secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan posisi dan lokasi. Peta berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat dari tempat lain di permukaan bumi. Lokasi suatu tempat dari tempat lain di permukaan bumi ini biasa disebut sebagai lokasi relatif. Nah, saat membaca peta, kamu bisa mengetahui lokasi relatif dari suatu wilayah yang kamu lihat di peta. Yang kedua, fungsi peta memberi gambaran permukaan bumi. Sebagai salah satu komponen penginderaan jauh yang penting, peta memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi. Misalnya, bentuk lautan atau bentuk pegunungan dalam bentuk dimensi.
kamu bisa membaca bentuk-bentuk permukaan bumi melalui simbol-simbol warna yang berbeda-beda seperti yang dijelaskan tadi. Yang ketiga, fungsi peta memberi data potensi daerah. Peta dapat menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. Yang selanjutnya, fungsi peta yaitu menunjukkan ukuran, luas, dan jarak. Peta dapat memberitahu kita ukuran, karena dengan peta luas daerah dan jarak di permukaan bumi dapat diukur. Misalnya, saat kamu mengetahui jarak sebenarnya dua lokasi, kamu dapat menghitungnya dengan membandingkan skala dua lokasi tersebut di peta. Nah, untuk memperdalam materi mengenai peta, kalian boleh mengerjakan tugas pada link deskripsi dan dikumpulkan melalui link Google Form. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.